sekarang kita udah ada di kantor PSDMPT. Jadi sekarang kita bakal mulai wawancara dan ngambil video-video buat kalian. Apa sih hubungannya statistika dengan batu bara? Jadi check it out. Bye. Kalian nanti ngeplotnya manual atau kalian mau bikin di Excel bisa. Jadi nanti kan ini kan sampel-sampelnya tuh. I just wanted to see your smile. There is a light. Halo semuanya, balik lagi sama aku Echa. Di sini aku bakal ngejelasin nih ke kalian. Memangnya sebenarnya batu bara itu apa sih? Jadi batu bara itu terbentuk dari beberapa tumbuhan yang dia itu tertimbun di tanah, sehingga tertimbun itu sudah lama sekali, ratusan juta tahun yang lalu, sehingga terbentuklah batu bara. Jadi tahapan-tahapan pembentukan batu bara itu ada apa aja ya? Jadi tahapan-tahapan pembentukan batu bara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah pengendapan tumbuhan-tumbuhan mati di daerah yang minim oksigen dan juga minim mineral, contohnya seperti hutan rawa. Nah, setelah itu si sedimentasi hasil daripada tumbuhan tersebut akan menjadi sebuah gambut. Mengapa dia menjadi sebuah gambut? Karena dia minim oksigen, maka pengawetan itu akan terjadi sehingga mereka memperlambat sebuah pembusukan. Setelah itu akan ada tahap yang dinamakan diagenesis. Nah, apa sih diagenesis itu? Jadi diagenesis itu ketika tertimbun sudah terlalu lama, lalu gambut berubah menjadi lignit. Lignit merupakan batu bara muda. Lalu yang ketiga adalah metamorfisme. Metamorfisme dibagi menjadi 2, yang awal dan juga akhir. Metamorfisme awal itu akan membuat tumbuhan tersebut lebih tertimbun dan tertimbun lagi oleh sedimen. Maka dari itu akan menciptakan kalor yang tinggi dan mengubah jadi bituminus. Lignit berubah menjadi bituminus, lalu setelah itu pada metamorfisme akhir bituminus akan berubah menjadi antrasit dikarenakan kalor yang terus-terus meningkat. Lalu ada penjelasan nih mengenai TPI, yaitu merupakan tingkat pelestarian jaringan tumbuhan. Lalu untuk GI tingkat gelifikasi material organik. Lalu untuk GWI pengaruh air tanah dalam pembentukan batu bara. Serta VI yaitu jenis vegetasi pembentukan batu bara. Halo, aku Alia. Di sini aku bakal ngejelasin klasifikasi mineral dalam batu bara. Yang pertama, ada yang dinamain dengan kelompok hominid. Kelompok hominid itu apa sih? Kelompok hominid itu adalah batu bara muda yang berasal dari tumbuhan asli. Ada 6. Nah, yang pertama ada telohominid. Kalau telohominid itu dia berstrukturnya besar dan sedikit berubah dari bahan asli. Oke, terus habis itu ada talinid. Kalau talinid itu dia memiliki serat panjang dan mempertahankan struktur tumbuhan. Terus yang ketiga ada ulminid. Kalau ulminid itu dia sedikit gelifikasi, tapi masih memiliki struktur seluler. Terus habis itu yang keempat ada humukolinid. Kalau humukolinid itu dia berbutir halus yang tersebar di batu bara itu sendiri. Terus yang kelima ada humodendrinid atau bisa dibilang detrohominid. Kalau itu tuh dia mengalami penghancuran dan tersebar halus. Yang terakhir ada korpohominid. Kalau korpohominid itu struktur selulernya masih terjaga dengan baik. Nah, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kelompok kedua itu disebut dengan inertrinid. Kalau inertrinid itu dia biasanya lebih matang, kayak karbon, atau bisa dibilang dia itu hasil pembakaran oksidasi. Nah, yang itu tuh ada 5. Yang pertama ada teloinertinid, yaitu dia memiliki struktur besar dan relatif utuh. Yang kedua ada semifusinid atau oksidasi sebagian dari jaringan kayu. Yang ketiga itu ada fusinid atau terkarbonisasi dengan sempurna tapi masih menunjukkan struktur kayu. Yang keempat ada inertodendrinid, itu dia tuh udah hancur tersebar di dalam batu bara. Yang terakhir ada geloinertinid, itu dia berbentuk gel
atau mengalami gelifikasi. Nah, yang ketiga itu ada kelompok liptinit. Kalau kelompok liptinit itu dia berasal dari bahan organik kaya hidrokarbon, yaitu ada sporinit. Sporinit yaitu dari spora dan polen tumbuhan. Terus yang kedua ada resinit dari resin tumbuhan. Yang ketiga ada kutinit yaitu dari kutikula tumbuhan, kutikula daun. Yang keempat ada suberinit yaitu dari lapisan pelindung tanaman seperti gabus. Yang kelima ada alginit. Kalau alginit itu dia dari ganggang atau alga. Lalu yang terakhir ada leptodendrinit, yaitu dia mengalami penghancuran dan tersebar di batu bara. Yang keempat ada bahan mineral. Apa sih bahan mineral itu? Bahan mineral itu adalah material anorganik yang seperti kuarsa, pirit, dan tanah liat yang bukan bagian dari mineral. Lalu ada miseralnya juga nih. Yang pertama ada huminid, di mana itu dari tumbuhan muda, coklat sampai hitam, tidak berfluensi, contohnya itu dari telohuminid. Lalu ada liptinid, di mana itu kaya hidrogen, berfluensi UV, dari resin, spora, dan juga alga. Contohnya itu adalah sporanid. Lalu ada intertinid, di mana dia ada residu karbon tinggi, hasil oksidasi atau pembakarannya itu berefleksi dan juga tidak berfluensi. Contohnya itu ada fusinid. Semuanya, aku Zalika. Aku di sini bakal ngejelasin faktor apa aja sih yang menurunkan kualitas batu bara yang termasuk ke dalam hard coal dan brown coal. Jadi, penurunan kualitas batu bara itu memiliki kandungan air, abu, sulfur tinggi, kadar iolate rendah, oksidasi berlebihan, pencampuran materi asing, penyimpanan buruk, serta ukuran partikel tidak seragam. Biasanya, hardcore ini memiliki karbon tetap dari 45% sampai 86% dan memiliki zat terbang juga dari 14% sampai 45%. Kadar airnya itu biasanya lebih kecil dari 10% dan nilai kalorinya pun biasanya lebih besar dari 5.700 kilogram kalori dan kandungan abunya itu biasanya dari 5% sampai 15%. Untuk yang bertanya, di mana sih dominasi dari tumbuhan berkadut? Batu bara sendiri itu berasal dari gambut granitik, di mana dia rendah nutrisi dan juga rendah mineral, dan dia hanya menerima suplai dari air hujan saja. Oke, balik lagi ke aku. Di sini aku bakal ngejelasin tentang metode mikroskopi dari petrografi, yaitu ada dua. Yang pertama disebut dengan sinar putih. Sinar putih itu menggunakan cahaya putih pantulan, menampilkan struktur fisik dan tekstur mineral, terus cocok untuk huminid dan intertinit. Lalu itu ada digunakan untuk analisis reflektasi dari batu bara itu sendiri. Nah, yang kedua disebut dengan sinar fluorescence. Sinar fluorescence itu adalah menggunakan sinar UV atau sinar biru. Yang kedua untuk mengidentifikasi mineral liptinit yang disebut dengan liptinit, resinit, dan alginit. Nah, yang ketiga itu tuh berguna untuk evaluasi dari kandungan hidrokarbon batu bara. Oke, terima kasih. Setelah kalian mendengar apa yang telah teman-teman aku sampaikan tadi, kalian pasti bingung kan, memangnya apa sih hubungannya rumus-rumus yang tadi, penjelasan batu bara tadi dengan perhitungan matematika yang ada pada batu bara. Jadi, itu terbagi menjadi 4. Ada GI. GI itu akan mengukur bagaimana sih mudahnya tingkat batu bara itu digiling sehingga mempengaruhi efisiensi panas batu bara. Lalu yang kedua ada TPI. TPI akan mengukur seberapa cepat panas batu bara menyebar. Lalu ada GWI, di mana GWI akan mengukur seberapa efisiensi sih uap yang dikeluarkan oleh batu bara. Karena semakin banyak uap, maka semakin tinggi kalori yang dimiliki batu bara. Maka semakin tinggi kalori yang dimiliki batu bara, akan semakin baik juga kualitas batu bara. Dan yang terakhir adalah VI. VI itu diukur dan juga berguna untuk mengukur sebuah zat yang akan menguap pada pembakaran batu bara. Gitu teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Zalika. Jadi aku akan menentukan bagaimana caranya menentukan TPI, GI, GWI, dan VI di Excel. Dan cara perhitungan itu seperti apa. Jadi pertama-tama kalian harus lihat dulu rumus apa aja yang digunakan di dalam analisis batu bara ini. Nah, pertama-tama di sini ada TPI. Nah, TPI itu cara menentukannya, yang pertama kalian pasti mengumpulkan datanya dulu seperti ini. Nah, data yang pertama itu adalah nol letak. Nah, nol letak ini dia sebagai letak lokasi di mana batu bara itu ada pada dalam lokasi di mana gitu.
Nah, kalau litologi ini tuh nama barangnya. Nah, karena barang kita batu bara, jadi saya dan kelompok saya menulisnya batu bara di litologi. Nah, untuk letak-letaknya ini kita dibantu oleh pewawancara kami, pembantu kami, dan beliau juga membantu mengarah untuk memberikan letak dan litologinya. Nah, kalian harus menentukan data-data dari telohuminid, teloinertinid, humodetrinid, humokolonid, inertodetrinid, geloinertinid. Nah, dari keenam ini kalian harus menentukan datanya. Nah, kenapa 6 saja? Karena yang dibutuhkan di rumus ini adalah hanya 6. Ini kalian hanya membutuhkan saja karena di dalam rumus TPI ini kalian hanya membutuhkan 6 saja. Yang pertama itu telohuminid, ditambah teloinertinid, dibagi, ditambah inertodetrinid, ditambah geloinertinid, ditambah jumlahnya ada teman-teman, ditambah geloinertinid. Jadi jumlahnya ada teman-teman. Kalian harus menentukan telohuminid terlebih dahulu. Yang pertama kalian harus menentukan dan seterusnya terlebih dahulu. Nah, cara menghitungnya itu dan seterusnya. Kalian hanya langsung aja cara menghitungnya itu pencet di kalian hanya langsung aja dan kalian langsung aja kalian sama dalam kurung juga dan kalian langsung aja pencet yang pertama itu adalah telohuminid. Jadi kita pencet yang pertama itu adalah telohuminid ini yang pertama. Kita pencet telohuminid ini kolom ini yang pertama. Teloinertinid karena di rumusnya itu adalah telohuminid ditambah teloinertinid karena di rumusnya itu adalah telohuminid ditambah dibagi. Kenapa dibagi? Karena rumusnya dibagi ya teman-teman. Dibagi. Kenapa dibagi? Karena rumusnya dibagi ya teman-teman. Oh iya, dalam kurung jangan lupa teman-teman. Oh iya, dalam kurung jangan lupa teman-teman. Nah, di sebelah sininya ya. Nah, ditambah. Salah. Ditambah. Teman-teman. Salah. Tambah. Humokolonid, ditambah lagi humokolonid, dan terakhir yaitu geloinertinid. Jangan lupa dikasih terakhir yaitu geloinertinid. Enter. Jangan lupa dikasih kurungnya. Hasil dari penjumlahan dan pembagian dari hasil dari TPI penjumlahan dan pembagian dari 01 TPI itu adalah 0,19601 dan itu adalah 0,196 untuk cara dan manualnya itu kalian bisa hitung satu-satu sama dengan manualnya itu kalian bisa hitung satu-satu sama dengan malas atau ingin cara cepatnya kalian tinggal kalian malas atau ingin cara cepatnya kalian tinggal lihat titik ini tarik ke bawah. Kalian tinggal pencet dan tarik ke bawah. Jadi kayak gini ya semuanya. Nah, kalian tinggal lihat rumus aja. Nih, rumus telohuminid, semifusinid, dan gitu-gitunya. Tinggal kalian ini aja ditambah kayak tadi lagi ya, dan jangan lupa diberi kurung karena itu penting banget di dalam Excel karena kalau gak dikasih kurung dia nggak akan bisa untuk menjawab pertanyaan data yang kita cari. Jadi ini memang harus bersabar aja ya semuanya. Nah, hasilnya adalah 0,195. Sama ya semuanya, kalian tinggal tarik aja ke bawah. Tada, segini ya semuanya. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan gimana caranya menentukan grafik dari hasil TPI, GI, GWI, dan VI. Baik, yang pertama itu adalah GI dan TPI. Saya sebenarnya bisa mengakumulasikan si TPI, GI, GWI, VI menjadi satu, tetapi supaya gampang aja, jadi kita pisah menjadi dua-dua. Yang pertama itu GI versus TPI. Nah, GI-nya itu pertama-tama kita harus menentukan hasil GI dulu yang tadi yang saya jelaskan ini. Nah, yang ini itu kita salin aja semuanya ke buat tabel baru ke sini. Nah, hasil GI itu menjadi koordinat Y, dan hasil TPI yang ini menjadi koordinat X. Nah, cara untuk menentukan ini itu, kalian tinggal ke insert, dan kalian tinggal ke chart. Nah, di sini kalian tinggal bisa pilih ininya yang mana aja, tapi saya sarankan untuk memilih grafik yang scatter atau yang titik-titik kayak gini ya teman-teman. Nah, data range-nya itu, kalian tinggal custom aja.
di sini dari K2 atau K3 biasanya. Nah, oke. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, gini teman-teman. Jadinya dia kelihatan semua sama titik-titik ini. Oke. Itu teman-teman. Caranya sama ya kayak yang sebelah. Gitu deh. Ini kalian bisa namain aja di sini GI, di sini TPI gitu. Udah deh guys, gitu. Dan yang bawah juga sama semuanya. Ini percobaan saya dan teman-teman saya hasil grafik hasil GWI dan VI-nya. Selamat mencoba ya teman-teman. Jadi sekian dulu penjelasan perhitungan Excel dari saya. Semoga membantu untuk kalian semua yang ingin meneliti penerapan matematika di lingkungan sekitar kita, terutama di bidang batubara ini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan membantu bagi kalian semua. Pose with the fans.